Iya. Ini rumah pemangku, Pak. Jadi Rumah pemangku pura yang ada di wisata Balikambang. Kali ini di dalam penelusuran tim Java Story TV di PTP 12 telah selesai dan mudah-mudahan di dalam Halo penggemar Java Story TV, saya lagi-lagi ketemu dengan Pak Yasdi sebagai pengelola atau sebagai apa ya Pak Yasdi? Enaknya sebagai apa? Pengelola aja. Kepala unit. Pengelola atau kepala unit yang ada di Balikambang. Mari sambil jalan Pak Yasdi. Kira-kira menurut Pak Yasdi ini kan mau mendekati Natal dan Tahun Baru. Kira-kira fasilitas apa saja yang ditonjolkan untuk supaya Balikambang ini betul-betul diminati oleh pengunjung, baik itu dari dalam negeri maupun kalau perlu sampai ke Eropa, Pak Yasdi. Kira-kira apa saja kira Pak Yasdi? Ini Pak, jadi kami selaku pengelola wisata Balikambang mau menyajikan kepada pengunjung, memanjakan kepada pengunjung, kita sediakan spot-spot selfie. Di antaranya yang sudah kita bikin lorong jembatan yang nantinya malam itu kelihatan seperti lorong masuk lorong laut kan gitu. Dan yang kedua kalinya perahu yang untuk memanjakan pengunjung, spot selfie-nya bisa menggunakan spot perahu tadi.
Jadi perahunya nanti itu disediakan atau bagaimana Pak Yasin? Oh sudah ada ya? Sudah disediakan. Sudah ada ya? Iya. Terus yang ketiga kalinya nanti kita siapkan lahan kitiran Pak. Lahan kitiran. Di daerah mana Pak Yasin? Nanti sebelah IMIN Balikambang, view-nya nanti pura. Oh view-nya pura. Kita sediakan sekitar 5.000 kitiran yang akan kita tanam di lokasi IMIN Balikambang. Selain apa yang dikatakan Pak Yasti, kira-kira kalau malam hari pasti ya, pas tahun-tahun baru itu banyak orang yang berkunjung ke sini. Pasti penerangannya gimana Pak Yasti? Untuk penerangan yang kita sediakan ini lampu pohon Pak. Oh lampu pohon. Memang tahun baru 2020 ini kita bikin heboh untuk Balikambang, memanjakan pengunjung di malam hari. Oh gitu ya. Di samping kita mau menyajikan kembang api yang sudah rutinitas kita laksanakan, ini kita tambah dengan mungkin lampu pohon yang gemerlapan di Pantai Wisata Balikambang. Mungkin Mas Jono bisa nambahin apa kira-kira Mas Jono? Kita akan untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Kita selalu mengadakan event-event untuk khususnya untuk kaum milenial. Di sini kita adakan musik jazz, kembang api, dan pertunjukan lampu legeng yang kita sorotkan di pura. Gitu. Enggak ada rencana enggak kira-kira ngundang band atau apa? Tetap kita adakan kayak band dan dari musik jazz, reggae, juga musik dari band-band lokal. Itu dalam bentuk festivalnya atau memang eventnya Balikambang untuk menyajikan malam tahun baru di Pantai Wisata Balikambang. Terus kira-kira apa lagi nih yang akan ditonjolkan di Balikambang ini yang lebih supaya pengunjung lebih gitu? Ya, pesta kembang apinya. Pesta kembang apinya. Oleh pengunjung Pantai Wisata Balikambang. Iya. Terus spot-spot yang perlu Pak Yasti tunjukkan tuh spot-spot termasuk spot-spot yang mana Pak Yasti? Ini nanti di samping mungkin lorong jembatan yang rencananya kita bikin heboh, diadakan lampu yang sementara ini belum ada. Nah, ini juga nanti kitiran ini juga kita berikan lampu sorot yang untuk memanjakan pengunjung di malam hari. Oh. Bentuk kitirannya itu terbuat dari kertas atau memang permanen kira-kira? Tempat itu dari Mika. Dari Mika yang konsepnya itu yang warna-warni, ya maksudnya warna-warni kita tanam di pinggir-pinggir pantai. Istilahnya kayak apa itu? Istana kitiran lah. Oh, istana kitiran ya. Memang saya pernah lihat di suatu desa itu hampir berapa hektar itu ada kitiran gitu. Itu namanya Taman Kitiran. Taman Kitiran. Kita namanya Istana Kitiran Pantai Wisata Balikambang. Oh, Istana Kitiran Balikambang ya. Kayak ini termasuk apa ini Pak Yasti ini? Bangunan yang barusan ini? Yang baru ini. Iya. Rumah pemangku Pak. Rumah pemangku pura yang ada di Wisata Balikambang. Oh. Jadi setiap tamu yang mau istilahnya mengadakan bayangan itu menghadap ke rumah pemangku, termasuk pemandunya sekalian. Oh begitu ya. Untuk spot selfie yang kita sajikan untuk apa yang ada di pinggir pantai ini. Spot selfie-nya ya. Wah, cakep juga ini. Maksudnya apa itu IMIN itu? IMIN. Oh, IMIN. Ya. IMIN Balikambang. IMIN Balikambang. Mulai kita ujung timur. Iya. Mulai dari Pohon Jodoh. Iya. Pohon Jodoh, terus Neverending Ayam Balikambang. Iya. Terus lorong pintu apa itu namanya? Lorong pintu. Iya. Spot ini dengan ayunan dan perahu, dan termasuk IMIN Balikambang dan lorong jembatan. Kalau hari-hari biasa ini pengunjung sampai berapa? Untuk pengunjung gini Pak, untuk hari biasa ini kita mengacu istilahnya supaya pengunjung terlalu banyak masuk ke Balikambang.
Ini rata-rata pengunjung 500 Pak. Oh, 500 ya? Terus untuk mengatasi ini, Pak, kalau sekarang kan ini hari libur, iya. karena anak sekolah kan baru selesai ujian, iya. makanya kayak ya gini lah, pengunjung waktu liburan sehabis ujian. Tapi kalau hari biasa ya kita, apa kata Pak Kepala Unit tadi itu, untuk mengatasi kembali lagi dengan pengunjung yang notabene-nya ya kembali tanda kutip ya, banyak yang masih kurang sadar dalam hal kebersihan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kita dari unit sudah menyediakan tong-tong sampah, iya. Dan himbauan buanglah sampah pada tempatnya. Dan saya mohon kepada semua pengunjung, monggo mari kita sadar untuk kebersihan dan sadar wisata, dan buanglah sampah pada tempatnya. Mantap. Terus evaluasi pengembangan Balai Kambang kan nggak mungkin seperti itu dong, pasti ada suatu nilai tambah yang akan ke depannya gitu. Apa kira-kira Pak Yasri? Gini, untuk pengembangan wisata Balai Kambang, di samping kita mengondisikan spot selfie, fasilitas yang harus kita siapkan ini menambah seperti wahana penginapan untuk memanjakan pengunjung terhadap wisata yang bermalam. Terus kita bangun suatu aula yang namanya pendopo, ini untuk berkumpulnya suatu pengunjung yang bermalam dan tidak membawa istilahnya fasilitas seperti tenda dan sebagainya. Dan lagi kita juga menyediakan playing pop Pak. Jadi barangkali dari pengunjung ini ada event terkait sama outbound, itu bisa menggunakan fasilitas kami yang namanya playing pop tersebut. Ini ngomong-ngomong nih ya, kadang-kadang kan orang itu mandi ke pantai ya. Apa nggak ada kedepannya nih di sini kayak shower gitu untuk membilas gitu? Dari dulu dari kita udah mengonsep, tapi belum berjalan kan gitu Pak ya. Kita tuh rencana di sini di pinggir-pinggir kita adakan shower gratis untuk pengunjung. Konsepnya sudah ada. Sudah ada. Cuman tinggal bagaimana melaksanakan ya kedepannya. Makanya kita ayo semua yang ada di sini monggo lah sadar wisata. Mantap. Harapan ke depan untuk Balai Kambang sendiri apa nih? Mungkin dari Pak Sasdi nih. Iya. Harapan dari Balai Kambang sendiri, mohon dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk berpartisipasi terhadap pengelolaan Balai Kambang, terutama terkait sama fasilitas yang diperlukan di wisata Balai Kambang, terutama untuk memanjakan pengunjung. Dan yang kedua kalinya karena kita bergerak di bidang usaha untuk meningkatkan PAD yang ada di Kabupaten Malang. Mungkin Mas Jono, pesan baik? Kalau untuk saya sebagai untuk semoga pantai ini kalau bisa go internasional dan sedunia, bisa dikenal. Kalau di Malang Selatan ini juga ada pantai yang lebih bagus dan indah, namanya Pantai Balai Kambang. Ini saran dari apa ya? Menurut saya saran dari kacamata pengunjung ya. Apakah nggak ada suatu ketika ada relokasi tempat parkir tersendiri sehingga tidak merusak pemandangan yang ada? Kira-kira tempat parkir itu ada sendiri, terus fasilitas orang masuk itu betul-betul apa ya? Bisa menikmati sehingga nggak berbaur jadi satu. Ya, itu satu. Kedua adalah fasilitasnya ini betul-betul seandainya ini di paving, fasilitas parkir ada di suatu tempat yang tersendiri, kan lebih indah sebenarnya. Betul. Dari kita dulu juga planningnya gitu. Iya. Kita di sini adakan trekking untuk orang jalan pengunjung yang di paving. Betul. Dan parkiran kita konsepkan ada di belakang dengan luas 1 hektar Pak dulu Pak ya. Gitu. Untuk di sini steril dan untuk pengunjung yang menikmati suasana pantai. Harus seperti itu. Kalau memang ada tujuan untuk go internasional. Betul. Ya, kalau kita hanya seperti ini, mohon maaf ya, kurang, masih perlu diekspos yang lebih, ya, begitu. Kira-kira tambahan-tambahan lagi? Ada lagi Mas Yadi? Ya, perlu kami tambahkan terkait sama mungkin parkir Pak ya. Jadi ya, kita bekerja sama dengan istilahnya perum perhutani Pak. Iya. Karena wilayah ini wilayah perum perhutani, iya. Jadi kita bernegosiasi terkait sama parkir, lahan parkir. Nanti kita sediakan lahan parkir itu di belakang dari lokasi wisata. Jadi untuk
sepanjang pantai ini untuk memanjakan pengunjung, orangnya saja yang istilahnya menikmati suasana pantai kan. Mantap, setuju banget. Itu yang sebenarnya harapan saya pribadi, apalagi mungkin pengunjung-pengunjung lain ya. Fasilitas untuk jalan pasti dipenuhi dengan nyaman, supaya nggak ada suatu simpang siur dari kendaraan yang ada kan begitu. Terus betul-betul ditata dengan rapi. Di ke zaman sekarang itu ya, set plan-nya itu betul-betul tertata dengan benar. Ya, oke Mas Jono, kira-kira apa lagi nih yang perlu digali lagi supaya lebih wow gitu Balekambang? Karena aku melihat di Balekambang ini fasilitasnya sudah cukup memadai. Kalau kita berbicara soal agama Hindu misalnya, kita sudah ada pura, terus fasilitas masjid juga ada. Jadi semuanya ada di sini. Kira-kira perlu lagi gini aja untuk dari pengelola. Ya itu yang saya minta, monggo semua yang terlibat ada di Pantai Balekambang ini, yuk kita bareng-bareng sadar wisata gitu. Menjaga kebersihan. Terutama menjaga wisata, sadar wisata, kebersihan, keamanan, kenyamanan. Mantap. Untuk pengunjung. Mantap. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Oke Mas Hadi, terima kasih banyak. Oke penggemar, tapi jangan lupa ya komen, karena komen itu penting ya. Majunya Java Story TV dari komen penggemar. Oke, terima kasih. Itu tempat kuliner, ada macam-macam masakan, terus ketan, minumnya, kalele khas Balekambang. Ini tempat wahana bermain anak dan air tawar. Ini juga menyediakan tempat bermain anak, kayak kolam kayak. Balekambang, Jawa Barat, namanya kondang. Contoh ini.
fisik infrastruktur dan kewilayahan berbeda-beda, Pak. Oh gitu ya. Kalau Bapak ini? Ini kok kasih infrastruktur dan kewilayahan, kasih ekonomi, pariwisata baru masuk. Saya mau ngomong-ngomong tadi belum tahu nama Mbak siapa nih? Erian, Mbak. Siapa? Erian. Erian. Mas siapa tadi? Iqbal. Masnya? Andre. Mas Andre. Mas? Oh gitu ya.